Hello everybody, welcome back to my channel. In this video we are going to learn about the sentence. Have a look, the next slide. Be and subject. Be it's mean to be. Be di sini maksudnya to be ya. Be atau to be yaitu ada to be past tense dan ada to be present tense. Dan di sini kita akan membicarakan tentang to be present tense yaitu is, am, are. Jadi salah satu trik untuk mengingat to be present ini adalah ingat SMA ya. Ya, saya hanya bersamakan is SMA ya. Is MR. Is MR. SMA. Ini hanya SMA, kata SMA ini bukan kata SMA ini hanyalah salah satu kunci untuk kita bisa mengingat to be ya. Jika kita lupa to be apa saja to be itu maka ingat SMA. SMA yang sebenarnya adalah is, am, are. Oke. Kemudian subjek. Subjek apa sih? Subjek dalam bahasa Indonesia dengan pelaku. Iya, pelaku. Subjek itu apa saja? Ada ada you, they, we, she, he, it. Ini semua dikenal dengan subjek ya. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, to be is digunakan oleh subjek apa saja, kemudian am apa saja, dan are digunakan oleh apa saja. Mari kita lihat di sini. To be is digunakan oleh subjek she, he, dan it. Seperti contoh di samping ini. Contohnya, she is Vanessa. And then, he is Brandon. Kemudian, it is a cat. Sekali lagi, to be is digunakan oleh subjek she, he, it. Yaitu subjek she, he, it. To be is digunakan oleh subjek she, he, it. Bagaimana dengan am? Am, to be am digunakan oleh I. Jadi to be am hanya digunakan oleh subjek I. Contoh, I am from Malang. I am from Malang. I am from Malang. I am. Jangan bilang she am atau you am, maka itu salah. Karena am digunakan oleh subjek I. Kemudian bagaimana dengan are? Are, to be are digunakan oleh subjek you, they, we. Jadi jika subjeknya you, they, we, maka to be-nya menggunakan are. Seperti contoh kalimat berikut ini. You are beautiful. You are beautiful. Kemudian they are my friends. They are my friends. Mereka adalah teman-teman, mereka adalah teman saya. Kemudian we are happy at SMP Anugerah Abadi. Kami senang berada di SMP Anugerah Abadi. Nah, we are. Jika subjeknya you, they, we, maka subjek to be-nya adalah are. Artinya to be are digunakan oleh subjek you, they, we. Oke. Berikutnya, adjektifal, itu kalimat adjektif. Yang maksudnya adalah setelah to be itu kata sifat atau adjektif. Contohnya adalah I am hungry. I'm hungry. Hungry sini kata sifat. She is beautiful. She is beautiful. Beautiful itu adjektif kata sifat. He is handsome. He is handsome. Handsome kata sifat. They are clever and you are smart. 5 contoh kalimat ini adalah kalimat adjectival atau adjectival, yaitu yang kalimat yang terdiri dari subjek, to be, dan kata sifat. Disebut dengan kalimat adjectival. Jadi setelah am, hungry. Kemudian kalimat berikutnya adverbial atau adverbial dalam bahasa Indonesia, adverbial atau adverbial dalam bahasa Indonesianya.
Rumusnya adalah kalau tadi kata sifat, maka setelah to be itu adalah adverb. Adverb itu kata keterangan ya, ada keterangan tempat, keterangan waktu dan sebagainya. Oke. Contoh kalimatnya I am, I subjeknya I, maka to be-nya am. I am in the library, in the library. Kemudian she is, karena subjeknya she, maka to be-nya is. She is in my class. Kemudian he karena subjek he, maka to be-nya is. He is in my home. Kemudian karena subjeknya they, maka to be-nya are. They are in the garden. Ya, they are in the garden. In the garden ini adverbnya adalah in the garden. In the garden, in my home, in my class, in the library. Ya. Ini adverbnya, keterangannya. Kemudian contoh terakhir adalah you are in my heart. Ya, in my heart ini adalah adverbnya. Adverb in my heart ya, kata keterangannya. Kamu ada di hatiku. Understood? Paham? Ya, jika tidak paham boleh nanti bertanya dan tulis di kolom komentar untuk pertanyaan kalian. Berikutnya adalah nominal. Yang artinya setelah to be, setelah to be itu nouns ya, bukan itu noun, kata benda ya, kata benda. Contoh, jadi susunannya adalah subject to be noun plus noun, subject to be noun atau kata benda. Contohnya I am Susanti, I am Susan. She is Susanti, he is Susanto. They are students, you are football player. Jadi Susan, Susanti, Susanto, student, football player itu adalah kata benda. Dalam bahasa Inggris disebut dengan kata benda, dalam bahasa Inggris disebut dengan noun. I am Susan. Subject to be Susan, nouns. Oke? Understood? Paham? Mudah-mudahan dipahami. Terakhir kita belajar, kita latihan. Nah, exercise. Oke, have a look. She, kita lihat she. Di sini subjeknya she, maka to be-nya apa? To be-nya adalah, maka to be-nya di sini karena subjeknya she, maka to be-nya adalah is. To be-nya adalah is. Karena kemudian yang kedua, yang berikutnya di sini subjeknya adalah they, maka to be-nya adalah are, ya. Sekali lagi jika ada pertanyaan ditanyakan, kenapa to be-nya are? Karena subjeknya they. Nah, kemudian yang ketiga, we titik-titik, maka diisi dengan are juga ya, karena jika subjeknya we, maka to be-nya adalah are, atau are digunakan oleh subjek we. Nah, di sini kita lihat, di sini ada maka to be-nya adalah am. To be-nya adalah am. He, to be-nya he, maka subjek ini, maka to be-nya adalah is. Oke, ditanyakan, kenapa menggunakan is? Karena subjeknya adalah he. Bagaimana jika subjeknya menggunakan nama, misalnya Anton titik-titik a police. Maka di sini Anton sama dengan he ya, sehingga jawabannya adalah is. Oke, any questions? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you for your attention. Terima kasih atas sudah menonton video ini. Jangan lupa jika ini merasa bermanfaat, silahkan di-share dan like and subscribe this channel. See you next meeting, on next video. Bye bye.